Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Epilia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saat ini saya menjalani studi semester 4 dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas psikologi pendidikan. Selamat menonton. Apa ringkasan dari video 1? Mari kita simak bersama. Yang pertama, apa definisi psikologi? Psikologi secara etimologis berasal dari kata psike yang artinya jiwa atau mental dan logos artinya diskusi atau ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu atau diskusi mengenai jiwa yang dipelajari melalui kondisi dan perilaku seseorang. Definisi psikologi di era Yunani kuno. Secara harfiah, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai jiwa atau mental seseorang, tapi tidak dipelajari secara langsung karena sifatnya abstrak. Tetapi psikologi membatasi manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental seseorang yang berupa tingkah laku seseorang. Thales merupakan bapak filsuf filsafat. Dia mengatakan bahwa jiwa merupakan hal yang supernatural karena dalam jiwa tersebut tidak ada di dalam alam. Hanyalah gejala alam dan gejala alam yang berasal dari air. Selanjutnya, definisi psikologi di era Renaissance. René Descartes merupakan seorang filsuf dari Perancis. Dirinya mengembangkan mengenai psikologi. Dia mengatakan bahwa psikologi atau ilmu jiwa merupakan ilmu mengenai kesadaran atau rasional. Definisi psikologi di era modern. Clifford T. Morgan 1966 mengatakan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dan hewan. Apa ringkasan dari video kedua? Secara ilmu psikologis terdapat dua faktor yang membuat manusia menjadi tidak bertanggung jawab. Yang pertama faktor internal, biologis, dan faktor eksternal, sosiologis. Ilmu perilaku ini akan membahas mengenai manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan raga yang berkegiatan untuk membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatan. Faktor kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Secara sederhana, faktor-faktor yang mempengaruhi manusia memiliki kepribadian yang dominan, yaitu dinamika emosi yang ia miliki sendiri. Modul ini membahas mengenai penting kedua pengaruh antara sosiologis dan biologis terhadap perilaku tanggung jawab seseorang yang sama pentingnya. Dasar teori perilaku dalam modul ini akan mengacu kepada teori ekologi yang membahas mengenai interaksi faktor sosiologis dan biologis sebagaimana mampu meningkatkan tanggung jawab dalam diri seseorang. Konsep diri yang dihayati secara terus-menerus akan mengendap di dalam individu menjadi sebuah kepribadian disebut dengan personality. Personality adalah tingkah laku yang ingin ditampilkan di lingkungan sosial mengenai diri yang diinginkan akan diterima atau ditangkap oleh lingkungan sosial. Kepribadian terbentuk karena faktor biologis. Otak adalah penentu kepribadian kita. Atensi adalah usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan. Persepsi adalah proses menerima kesadaran.
Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia yang akan digunakan lagi di kemudian hari. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginannya untuk memenuhi, mewujudkan, dan mengembangkan potensi dalam definisi kepribadian menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil satu para ahli saja, yaitu menurut Guilford. Menurut Guilford, kepribadian merupakan pola trait-trait yang unik dari seseorang. Belajar dari seorang tokoh bernama Pinas yang mengalami kecelakaan kereta api, sehingga terdapat batang logam yang menancap pipi kiri menembus sampai kepala kanannya. Namun anehnya, dia selamat dari kecelakaan tersebut, tetapi dia mengalami banyak sekali perubahan. Dia memiliki kepribadian yang ramah, sopan, dan bekerja keras. Namun setelah mengalami kecelakaan tersebut, dirinya mengalami perubahan kepribadian. Dia menjadi seorang berandalan besar. Hal tersebut terjadi karena kerusakan jaringan otak dalam dirinya, sehingga dirinya mengalami perubahan kepribadian. Dari cerita tersebut kita dapat tahu bahwa kerusakan jaringan otak akan mempengaruhi kepribadian dari diri seorang manusia. Pertanyaan ketiga, mengapa belajar psikologi penting bagi pendidikan? Jawabannya adalah Karena dengan belajar psikologi, kita akan mengetahui dan memahami kondisi mental dari anak atau peserta didik, bahkan dari diri kita sendiri. terima kasih, berkah dalam semuanya.